Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khusus edisi Ramadan ini, di sini silahkan bagi para sahabat-sahabatku yang di luar sana bila ingin bertanya, yakni bertanya, membuat video durasi 1-2 menit, setelah itu kirimkan ke WhatsApp kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita perdengarkan pertanyaan saudara kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya minta maaf pada Kang Mas jikalau pertanyaan saya ini ada tersinggung perasaan Kang Mas. Saya Muhammad Ghazali dari Singapura ingin bertanya kepada Kang Mas. Waktu saya baca huruf Allah daripada YouTube, Kang Mas sudah mengatakan letakkan Allah di hati. Ya, dari itu saya ingin tahu apa maksud Kang Mas letakkan Allah di hati. Sebab bagi pendapat saya, jikalau Allah tu di dalam hati, adakah sudah Allah tu bertempat? Sedangkan Allah tu sifatnya laisa kamisliun, dia berdiri dengan sendiri. Jadi itu ingin penjelasan daripada Kang Mas, apa maksud Kang Mas tentang Allah letak di dalam hati kita. Itu saja saya ingin tahu Kang Mas. Sebelum itu selamat menyambut bulan Ramadan, bulan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya menunggu daripada jawapan Kang Mas pada YouTube Urip Channel. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pertanyaan dari sahabatku yang di seberang sana, Muhammad Ghazali dari Singapura. Terima kasih atas pertanyaannya. Arti pertanyaannya simpelnya adalah Kang Mas merasa bingung, masa Allah ditempatkan di hati. Bila Allah ditempatkan di hati, berarti Allah bertempat. Berarti selama ini kita tidak meyakini Allah tak bertempat, karena Allah bersifat laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Itulah inti pertanyaan dari saudaraku Muhammad
Ghazali dari Singapura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cermati diri kita sendiri dahulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mari kita baca diri kita sendiri dahulu, maka nanti kita akan bertemu Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini manusia kita ini seolah-olah manusia itu bertempat. Jika manusia itu bertempat, maknanya manusia itu hanya bertempat di hati saja. Bila manusia bertempat di dalam dirinya, bila manusia bertempat di dalam hatinya, maka sudah di situ saja. Berarti manusianya tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa. Maknanya bila manusianya bertempat di hati ini tempat manusianya, berarti manusianya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Manusianya tidak bisa melihat lagi. Manusianya sudah tak bisa mendengar lagi karena tempatnya manusia di hatinya. Maknanya manusia sudah terpenjara di hatinya sendiri, bertempat di hatinya sendiri. Itulah kira-kira apa yang dipertanyakan. Kalau bertempat berarti ya tidak bisa apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita baca diri kita. Kita bisa melihat sungai, kita bisa melihat perahu, kita bisa melihat awan, kita bisa melihat langit yang biru, kita bisa melihat matahari dan cahayanya, kita bisa menyaksikan rembulan dan cahayanya, kita bisa menyaksikan gunung-gunung dan kemegahannya. Kita bisa menyaksikan hutan-hutan yang penuh dengan keindahannya. Kita bisa menyaksikan harta-harta yang sudah kita kumpulkan. Kita sudah bisa melihat anak-anak yang kita cintai. Kita bisa melihat istri kita. Kita bisa melihat semua apa yang kita kerjakan. Kita bisa melihat apa yang kita lakukan. Kita bisa melihat apa yang kita aktivitaskan di luar diri kita. Berarti manusia kita itu bertempat hanya di dalam hati ataupun juga bertempat di luar hati. Berarti manusia kita ini bertempat hanya di dalam badan saja atau juga bertempat di luar badan. Bila manusia ini hanya bertempat di dalam badan saja, maka manusia tak pernah bisa menyaksikan gunung, manusia takkan pernah bisa menyaksikan langit, manusia takkan pernah bisa menyaksikan awan, manusia takkan pernah bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa yang ada di luar dirinya. Karena manusia bertempat hanya di dalam hatinya, tidak
tahu apa-apa dan tidak tahu siapa-siapa. Berarti tempat manusia selama ini kan bukan hanya di hatinya saja. Manusia bisa bertempat di langit ketika dia memandang langit. Manusia bisa bertempat di awan ketika ia memandang awan. Manusia bisa bertempat di matahari ketika dia memandang matahari. Manusia bisa bertempat di dalam rembulan ketika manusianya menyaksikan rembulan. Manusianya bisa bertempat di dalam gunung ketika manusianya menyaksikan gunung. Manusianya bisa bertempat di dalam hutan ketika manusianya memandang hutan. Manusianya bertempat di dalam lautan ketika manusianya melihat lautan. Manusia bertempat di dalam tumbuh-tumbuhan ketika manusia memandang tumbuh-tumbuhan. Manusia bertempat di dalam anak-anaknya ketika manusia memandang anaknya. Manusia bertempat di dalam istri dan suaminya ketika manusia menyaksikan istri dan suaminya dengan mata kepalanya. Ini maknanya manusia itu di mana-mana, tidak kemana-mana. Manusia itu tidak bertempat juga, yakni ada di dalam dan ada di luar. Inilah rahasia diri manusia kita. Maknanya bila manusia hanya bertempat di hati, maka manusia takkan pernah bisa keluar dari hatinya. Jadi ketika kita naik kereta, kita bertempat di kereta, di keadaan saat naik kereta, tidak bertempat di hati. Bila manusia kita hanya bertempat di hati, tentunya manusia kita tidak bisa apa-apa, hanya menjadi patung saja, hanya menjadi mayat hidup saja. Maknanya ini semua kiasan. Di dalam hati itu kiasan saja. Bagi orang-orang yang dikehendaki saja yang memahaminya. Jadi seolah-olah hati ini tempatnya manusia. Akan tetapi manusia juga bertempat di luarnya hati. Ketika urusan-urusan tentang dunia, manusia bertempat di urusan-urusan dunianya. Contoh ketika kita belajar di sekolah dulu, nama kita bertempat di buku kita. Nama kita bertempat di absen kita. Nama kita bertempat di KTP kita. Nama kita bertempat di SIM kita. Berarti manusia itu ya ada di dalam, ya ada di luar. Bila manusia itu hanya bertempat di hati saja, ya mungkin manusianya tak bisa keluar dari hati. Maknanya esa, maknanya sambung manusia ini antara luar dan dalamnya. Sambung diri manusianya yang jadi Tuhan di hatinya, maka yang di luar dirinya juga dituhani oleh manusianya. Manusianya yang merasa bisa menjadi apa-apa dan manusianya yang merasa bisa menjadi siapa-siapa. Pangkat dan jabatan apapun, manusianya yang merasa menentukan itu semua. Karena di dalam hatinya manusianya menjadi raja daripada menjadi abdi. Manusianya di hatinya menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Manusianya di hatinya menjadi sang kholik daripada menjadi makhluk.
maka manusianya seolah-olah merajai dan menguasai apapun yang diaktivitaskannya. Meskipun manusia itu bukan di hati tempatnya, maknanya ya di luar ya di dalam, esa atas kekuasaan manusianya. Di hatinya yang jadi raja manusianya, semua apa yang digerakkannya, apa yang diaktivitasnya di luar dirinya, itu semua sama dituhani oleh manusianya. Manusianya lah yang merasa bisa melihat langit, manusianya lah yang merasa bisa melihat awan, manusianya lah yang merasa bisa melihat matahari, manusianya lah yang merasa bisa melihat rembulan, manusianya lah yang merasa melihat bumi, manusianya lah yang merasa bisa melihat gunung-gunung, manusianya lah yang merasa bisa melihat hutan-hutan, manusianya lah yang merasa melihat tumbuh-tumbuhan, manusianya lah yang merasa bisa melihat hayawan, manusianya lah yang merasa melihat seluruh manusia. Ini berarti manusianya tempatnya di hati atau di luar hati. Berarti manusia selama ini menjadi Tuhan meliputi hatinya dan meliputi di luar hatinya. Esa maknanya hawa nafsu manusia kita selama ini, esa antara luar dan dalamnya, esa. Maknanya bila di dalam hatinya yang jadi Tuhan adalah manusianya, pasti esa dengan kemungkaran yang ada di luar dirinya. Sholatnya mungkar, ibadahnya mungkar, zakatnya mungkar, puasanya mungkar, haji dan umrohnya mungkar, kebaikannya mungkar, semua penuh dengan kepalsuan dan kepalsuan saja. Karena yang jadi Tuhan di dalam hatinya masih manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu adalah surat dari Allah untuk seluruh manusia. Surat dari Allah untuk kita. Bukan untuk Kanjeng Nabi saja, tapi untuk kita semua manusia. Mari kita tengok bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Berarti saat itu manusianya tidak bisa disebut bahwa dirinya manusia. Berarti manusia kan selama ini bila saat itu masih terjadi, berarti yang laisa kamislihi syai'un itu sebenarnya siapa? Bukankah pernah datang kepada manusia waktu itu
dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, berarti yang tidak tahu apa-apa, berarti yang tidak tahu siapa-siapa, berarti yang tidak kaya apa-apa. Itu makhluk apa khalik? Silakan ditimbang-timbang sendiri. Karena selama ini kita sudah terbentur, kita sudah terhipnotis, kita sudah terdogma bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Selamanya hati kita tersesat. Selamanya hati kita merasa jadi Tuhan selama-lamanya, jadi penguasa selama-lamanya. Karena Allah selama ini kita dudukkan di dalam kemakhlukan, seolah-olah kitalah yang jadi Allah, seolah-olah kitalah yang jadi Tuhan, dan seolah-olah Allah lah yang jadi makhluk. Mari kita buktikan selama ini Allah kita jadikan makhluk tapi tidak terasa. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Berarti selama ini ya kita buta dan buta selalu kepada Allah. Karena kita yang jadi Allah selama ini, karena kita yang jadi Tuhan selama ini, karena kita di dalam hati kita merasa diri kita yang paling wujud daripada wujudullah. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang kita ketika itu belum merupakan suatu yang dapat disebut? Ketika kita umur kita berapa? Seumpama umur Anda, bayangkanlah umur Anda. Umur saya 50 seumpama. 50 tahun yang lalu kita ini ada atau tidak? 50 tahun yang lalu aku Halim seperti apa sih? 50 tahun yang lalu Abdul Halim tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Karena Abdul Halimnya gaib, karena Abdul Halimnya Adam, karena Abdul Halimnya tiada. Maka itu disebut di dalam surat Al-Insan itu suatu ketika dari masa ketika manusia tak dapat disebut. Karena yang bisa menyebutkan bahwa diri kita adalah manusia adalah uripe Allah. Selama di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih manusianya, selamanya kita takkan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga datang bai'atul akbar, hingga datang bai'atan paksa, dipaksa kita kembali ke asal usulnya, dipaksa kita kepada ketiadaan kita, dipaksa kita hempas dari kewujudan diri manusia kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya itulah jawaban untuk saudaraku Muhammad Ghazali dari Singapura. Semoga terutama saya dan kita semua
dan terutama yang bertanya semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan salawat dhali bin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.